Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghawil sultanu alwaril burhan al maksud bil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa dil yagiril akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ma'akila wa isdol. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggo Al-Mukarram Ki Haji Hasan Mutawakil Alawwa SHM. Yang saya takdimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggo Al-Mukarram Bapak Abdul Aziz. Yang saya takdimi dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, yakni Al-Mukarram Ibu Fatimah Az-Zahra, dan tak lupa kepada teman-teman yang sama seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Kedua kalinya salawat berbingkai salam senantiasa kita aturkan kepada sang hariban Nabi, penutup mata rantai kerasulan, pemimpin umat Islam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah telah mengangkis kita dari zaman kerikil tajam menuju zaman yang penuh dengan mutiara kehidupan. Langsung saja, Al-Fakir di sini akan menjelaskan peta konsep tentang asbabun nuzul Al-Quran, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ilmu ini penting untuk memahami konteks dan latar belakang setiap ayat, sehingga menafsir Al-Quran dengan lebih baik. Sedangkan manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu asbabun nuzul, yaitu salah satunya memahami konteks dan latar belakang. Yang kedua, interpretasi yang tepat. Dan ketiga, menghindari kesalahpahaman. Sejarah asbabun nuzul. Yang pertama, masa awal Islam. Yang kedua, periode penulisan. Yang ketiga, perkembangan studi. Jadi asbabun nuzul Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu turun menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat sababi. Kenapa ayat sababi? Ayat itu turun ketika di zaman Nabi ada suatu kejadian, seperti salah satunya kejadian lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan, akan tetapi perempuan itu bukan dari agama Islam, sehingga ayat itu turun. Kemudian ada ayat lagi, ayat tentang memerangi kaum kafir, dan banyak ayat-ayat yang turun karena sebab-sebab yang ada di zaman Nabi. Dan juga ayat yang kedua, yaitu ayat yang turun untuk peringatan, seperti salah satunya surat Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu menjelaskan tentang kejadian di hari kiamat. Jadi ada dua macam, ada ayat yang turun karena sebab-sebab tertentu, dan juga ada ayat yang turun karena tidak ada sebab. Apa manfaat kita mempelajari ilmu asbabun nuzul? Yaitu kita bisa dengan mudah mengetahui latar belakang, dengan apa ayat itu turun, karena apa ayat itu turun, kita bisa lebih mudah mengetahui latar belakangnya. Dan juga kita bisa menambah wawasan, sehingga ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, kita menjadi lebih paham dan kita bisa menjadi lebih mudah memahami.
sejarahnya ilmu asbabun nuzul yaitu masa awal Islam. Pada masa awal Islam yaitu baginda Nabi bersama para sahabat mempelajari ilmu asbabun nuzul tersebut. Kemudian bertahun-tahun kemudian memasuki periode penulisan seperti para sahabat Nabi yang menghafal surat Al-Quran, beliau menulisnya seperti di dalam pelapah pisang ataupun di dalam tulang, ada juga ditulis di batu. Kemudian seiring berkembangnya zaman, yaitu masuk zaman perkembangan studi, seperti ilmu-ilmu asbabun nuzul itu dibukukan, kemudian dipelajari oleh kalangan umat. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.